Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin a'udzubika rabbi an yahdurun. Bapak Ibu, sahabat yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa melanjutkan sharing kajian pada malam hari ini bersama belajar bersama Kang Iip. Insya Allah kita pembahasan terakhir kita tentang uh, solusi apa kehidupan surga sebagai solusi kehidupan dunia karena sudah lama ya terakhir kita bulan pertengahan Agustus. Jadi pembahasan terakhir kita adalah tentang kehidupan surga sebagai solusi kehidupan dunia dan membahas tentang menghilang atau bagaimana melawan atau menghilangkan setan. Ada dua cara menghilangkan gil dan menghilangkan nasyok. Nah, mungkin malam ini apakah ini sudah selesai atau ada lanjutan gitu Kang? Mangga. Jadi mari kita langsung saja persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima pelajaran dari Kang Ip dan untuk doa pembuka dipersilakan Kang Ip dibawakan sekalian. Mangga Kang. Turun Kang Jupri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasyakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Kama an'amana alaina bi ni'matil hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagimu ya Allah. Engkaulah yang memulai segala sesuatu, yang terdahulu dan yang mengawalkan. Atas karuniamu yang agung dan kemurahanmu yang mulia, engkau menjadi pintu harapan. Kami berlindung kepadamu dari godaan, bisikan, dan kedatangan iblis syaiton dan para pembantunya. Kami pun mengharap pertolonganmu dalam mengatasi hawa nafsu yang kerap mendorong kami berlaku jahat. Kepadamu kami memohon bimbingan agar aktivitas keseharian kami senantiasa mendekatkan diri kami kepadamu. Wahai Tuhan, pemilik kebesaran dan kemuliaan, segala puji bagimu ya Allah, kecerdasan Maha Agung yang ada di setiap ruang kosong di semesta ini, yang menjadi jiwa-jiwa yang memberi hidup pada setiap makhluk. Izinkanlah saat ini dan selamanya kami menyatu dalam kekosongan batin kami, dalam kekosongan hati dan pikiran kami, untuk menyerap dan menerima ilmu pengetahuan-Mu yang agung. Ya Allah, Tuhan semesta alam, kami dan seluruh makhluk di langit dan di bumi bertasbih mensucikan-Mu, bertahmid memuja dan memuji segala nama-Mu, mengakui kebesaran-Mu di semesta raya ini. Kami di sini menyatu dalam satu pengetahuan yang datang dari sumber yang satu, sebagai kecerdasan yang maha agung. Semoga seluruh kehidupan kami diterangi jalan pengetahuan hidayah yang Engkau berkahi, yang Engkau limpahkan kepada kami, hingga kami bisa menatap wajah-Mu di mana-mana, menyentuh-Mu di mana-mana, dan merasakan peluk cinta kasih sayang-Mu dari mana-mana. Ya Allah ya Rob, kami ingin mengenal-Mu, ingin menerima wahyu sebagai sumber pengetahuan yang membawa kami menjumpai-Mu yang sesungguhnya, yang sebesar-besarnya di semesta alam ini, yang mengisi segenap ruang kosong di kehidupan kami. Semoga kecerdasan yang ada dalam diri kami, dalam diri mereka yang hadir di sini, terus bertumbuh dalam kematangan kesadaran, hingga kami bisa memahami dan mengenal jati diri kami sendiri, mengenal dan mencintai jalan pulang kami, dan memahami kesejatian-Mu ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Semoga tangan-tangan mereka yang hadir di sini menjadi tangan-tangan-Mu yang bekerja memberi kesembuhan kepada siapapun yang mereka sentuh, menjadi cahaya yang terang di tengah-tengah mereka yang merindukan cahaya, menjadi rahmat bagi semesta. Ya Allah ya Tuhan kami, izinkanlah pengetahuan-Mu membawa kami menemui-Mu dalam diri kami, dalam diri setiap makhluk, dan kemanapun kami mengarahkan pandangan kami. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim
wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abror. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sahabat-sahabat Peki Ramuan Hidup, juga sahabat Quran dimanapun berada, selamat malam ayuhal mukminun. Salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Juga Bapak dan Ibu, kita semuanya sehat, bahagia, dan senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Malam ini melanjutkan topik pembahasan beberapa minggu, bulan ya hitungannya kali ya, bulan ya Kang. Bulan lalu ya, saya aja lupa apa ya bahasannya kemarin. Untung ini Padian punya catatan. Jadi malam ini kita akan melanjutkan topik kehidupan surga, solusi kehidupan dunia, sampai di pembahasan bagaimana cara melawan setan, bagaimana menghilangkan gangguan setan, termasuk di dalamnya menghilangkan belenggu, ya belenggu namanya gil, ya. Kemudian bagaimana menghilangkan nasob dan lugub, ya gil, nasob dan lugub. Mungkin perlu kita review sedikit eh, dari sebelumnya bahwa ada tiga hal, ada tiga sifat atau tiga keadaan yang dicabut, dihilangkan dari penduduk surga. Tiga hal tersebut yang pertama adalah gil. Jadi penduduk surga itu dicabut sifat gilnya. Kemudian nasobun, dan yang ketiga lugubun ya. Jadi tiga hal yang dicabut dari penghuni surga sebagai titik lemah manusia di dunia. Tiga hal tersebut adalah gil atau gilun, diterangkan di surat 7 ayat 43, kemudian 15 ayatnya 47. Yang kedua yang dicabut dihilangkan adalah nasobun. Keterangannya di surah 15 ayatnya 48. Dan yang ketiga lugubun. Lugubun. Keterangannya ada di surat 35 ayat 35. Ya. Apa arti gil? Gil dari kata golala artinya belenggu. Belenggu atau sesuatu yang membelenggu, dendam, dengki, khianat gitu ya. Eh, apa sesuatu yang rasa-rasa rasa haus yang amat gitu ya, dan seterusnya, termasuk rasa rindu. Bukan rindu ya. Rindu yang menyiksa gitu kan, ada rindu yang menyiksa kan gitu ya. Jadi belenggu ya, apa maksudnya gilun? Belenggu, apa namanya, gilun itu artinya sesuatu yang membelenggu, membelenggu di unuknya gitu. Jadi di unuknya ada belenggu. Unuk itu artinya bagian atau kepala bagian belakang. Orang nyebutnya leher, unuk itu. Dalam ilmu biologinya, unuk itu adalah lobus. Lobus oksip, apa namanya, oksipitalis atau pusat penglihatan. Jadi otak pusat penglihatannya. Atau juga bisa termasuk di dalamnya batang otak atau otak bawah sadar lah gitu ya. Termasuk unuk itu. Nah, orang yang terbelenggu cara berpikirnya artinya otak bawah sadarnya itu ada sesuatu yang membelenggu. Itu di surat 13 ayatnya 5, kemudian 40 ayatnya 71. Jadi yang dibelenggu itu unuknya. Jadi gil itu artinya sesuatu yang membelenggu unuk. Unuk yang terbelenggu. Nah, itu sampai ke leher, sampai ke batang otak, dan sampai ke bawah. Kemudian yang kedua, gilun juga berarti sifat kikir. Sifat kikir juga gil. Khianat juga gil ya. Dengki juga gil. Artinya ketika manusia di otak bawah sadarnya terbelenggu gitu, maka keadaan orang tersebut itu jadi bodoh.
Kemudian muncul sifat-sifat negatif. Ya, misalnya khianat, dengki, dendam, kikir gitu. Nah, itu dampak dari adanya gil di unuk gitu. Nah, jalan satu-satunya atau salah satu jalan bagaimana menghilangkannya adalah dengan suara. Nanti di bawah dijelasin. Dengan suara ya. Suara itu maksudnya aktivasi otak gitu. Dengan gelombang suara. Yang kedua dihilangkan adalah nasoba ya. Keterangannya di surat 15:48, kemudian surat 35 ya 35 ya. Nasoba itu artinya kepayahan. Kepayahan, kelelahan gitu ya. Payah, susah gitu, tersiksa dan seterusnya. Nah, di dalam Al-Qur'an nasob diartikan payah, letih, lelah gitu. Nah, jadi orang penghuni surga itu dicabut rasa nasobnya, kepayahan, keletihan sama kelelahan gitu. Itu dicabut. Nasoba juga diartikannya nasib ya, atau bekerja sungguh-sungguh juga nasob artinya. Kerja berat juga nasob gitu ya. Eh, Apa yang lainnya? Oh, yang ketiga. Nah, yang ketiga dihilangkan lugub. Lugub ya, lugub. Nah, di surat 35 ayat 35. Lugub itu dari kata lagoba artinya amat letih. Amat letih, cerita bohong gitu. Menjilat, melelahkan gitu ya. Keji dan seterusnya. Nah, jadi letih yang amat itu namanya lugub. Amat letih secara medis karena banyaknya asam laktat gitu. Yang ada di dalam tubuh dari sisa metabolisme atau sisa pembakaran. Jadi tiga keadaan seseorang tidak bisa masuk surga. Artinya. Jadi ketika ada tiga sifat ini, maka orang itu nggak bisa masuk surga gitu. Tanda petik ya, tidak bisa menjalani kehidupan surga. Apa? Pertama, ketika ada sifat gil, kenapa orang yang ada sifat gil tidak bisa masuk surga? Karena di otak bawah sadarnya ada belenggu. Nah, belenggu ini juga adalah karena faktor setan, syaiton rojim gitu. Yang kedua, nasoba. Orang yang ada nasoba juga tidak bisa masuk ke dalam ke surga. Kenapa? Karena juga itu ada gangguan setan, termasuk lugub. Lugub terjadi karena keletihan. Nah, hal ini juga bisa disebabkan ada sisa pembakaran dalam tubuh kita. Nah, tiga hal ini nggak mungkin ada di dalam diri penduduk surga. Nah, jika kita sudah paham bahwa faktor utama dari semuanya adalah karena gangguan setan, maka kita harus tahu bagaimana caranya menghilangkan gangguan setan tadi sehingga ada belenggu di otak bawah sadar kita, namanya gil, termasuk nasob dan juga lugub gitu ya. Nah, insya Allah kita akan bahas itu malam ini. Mudah-mudahan saya diberikan petunjuk hidayah, kita semua juga bisa memahaminya. Ya, jadi yang pertama, bagaimana menghilangkan gil atau belenggu di unuk. Menghilangkan gil di unuk atau di otak bawah sadar. Yang pertama dengan menggunakan sowaro. Sowaro. Nah, sowaro itu diartikan suara gitu ya. Juga sowaro diartikan membentuk sebetulnya. Coba lihat, apa fungsi sowaro di dalam Quran? Pertama, di surat 3 ayat 6. 3 ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 3 Ali Imran ayat 6. Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendakinya. Tak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Huwaladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasa. Dialah yang membentukmu dalam rahim. Nah, jadi pembentukan manusia di dalam rahim juga menggunakan kalimat sawaro, suara kan? Dialah huwaladzi, dialah yang yusawwirukum membentukmu.
membentukmu di dalam rahim menggunakan sawaro gitu. Jadi sawaro itu ternyata juga bisa bisa menghasilkan sebuah bentuk. Ada orang yang melakukan eksperimen, ada gendang besar ya. Kemudian di atasnya dikasih pasir. Nah, di bawahnya dikasih suara, musik atau dikasih irama. Nah, ketika dikasih suara di bawahnya itu ternyata membuat si pasir tadi membentuk sebuah sebuah pola gitu. Misalnya dikasih musik dangdut, itu punya pola. Dikasih musik cadas metal, dan itu juga ada bentuknya. Dikasih musik instrumen, apa namanya, musik klasik, dikasih irama apa nanti sih itu membuat pola gitu. Bapak Ibu boleh coba deh. Jadi suara itu ternyata bisa membentuk pola. Namanya yusawwirukum fil arham. Makanya ketika janin di dalam kandungan itu terpengaruhi ternyata oleh suara. Termasuk suara hati, pikiran, emosi. Nah itu mereka membentuk perkembangannya. Nah, itu ya yang pertama. Bahwa ternyata pembentukan manusia di rahim menggunakan sawaro. Sawaro nanti apa arti sawaro di bawah nanti ya. Yang kedua, ayat yang serupa ya di surat 7:11. Surat 7 ayat 11. Surat 7 Al-A'raf ayat 11. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu, lalu kami bentuk tubuhmu, kemudian kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Dia tidak termasuk mereka yang bersujud. Walaqad khalaqnakum summa sawwarnakum. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu, lalu kami bentuk tubuhmu. Nah, membentuknya menggunakan kata sawaro. Dan sawaro ini salah satu sifat Allah, al-musawwir kan itu. Al-musawwir itu artinya pembentuk rupa gitu. Ya, makanya Allah yang membentuk rupa, membentuk tubuh dengan sawaro juga. Termasuk proses pembentukan otak dan daya pikir juga itu menggunakan sawaro. Nah, jadi sawaro itu juga mempengaruhi perkembangan otak gitu dalam bahasa ilmiahnya. Surat 40 ayatnya 64. Surat 40 Al-Mu'min ayat 64. Allah lah yang menjadikan bumi bagi kamu tempat menetap dan langit sebagai atap, Hmm. dan membentuk kamu lalu membaguskan rupamu serta memberi kamu rezeki dengan sebagian yang baik-baik. Yang demikian itu adalah Allah Tuhanmu, Maha Agung Allah, Tuhan semesta alam. Oke. Kalau kita baca ayat dirinya kan gini. Allahul ladzi ja'ala lakumul ardo. Allah yang menjadikan ja'ala. Allahul ladzi ja'ala lakum. Allah yang menjadikan bagimu al-ardo, bumi kororo sebagai tempat tempat kororo itu artinya ketetapan, tempat menetap gitu. Allah yang menjadikan untukmu bumi tempat menetap. Bumi itu kan tempat menetapnya jiwa selama masih hidup. Istilahnya jiwa itu menetap di dalam raga. Bumi itu juga tubuhnya gitu. Tubuh itu adalah buminya, jiwa menempati tubuh itu gitu. Atau juga bumi mewakili perasaan diri. Rasa itu juga adalah mewakili ardo, keridoan namanya. Keridoan itu juga adalah ardo. Keridoan, bumi, perasaan sama. Atau raga itu sebagai tempat menetap. Wasama'a bina'a, dan langit sebagai atap. Jika bumi itu adalah raga, maka langitnya adalah jiwanya gitu. Kalau bumi itu adalah rasa, maka sama adalah pikirannya. Sama'a bina'a, langit sebagai pembina. Posisi langit kan di atasnya. Nah, tubuh kita yang paling atas adalah kepala gitu. Berarti kepala itu di dalamnya ada otak. Jadi otak dan perangkatnya itu menggunakan kata sawaro juga. Wasawwarokum, dan apa nih, membentukmu
lalu membaguskan suaramu gitu. Fa'asana suarakum dan membaguskan rupamu. Nah, yang dimaksud yang dibaguskan apanya? Termasuk ardo dan samanya tadi. Berarti proses pembentukan sama juga menggunakan sawaro. Nah, sama di dalam diri kita pikiran. Pikirkan kan di dalam otak gitu ya. Jadi otak juga dipengaruhi oleh sawaro pembentukannya. Yang simpel gini, misalnya Bapak Ibu mendengarkan suara ya, suara musik misalnya. Ketika bukan hanya kita, termasuk benda lain pun bisa mereaksi air katakanlah. Air atau nasi, ada 3 nasi, 3 air dikasih musik. Satu dikasih musik Cianjuran gitu. Ini dikasih musik rock cadas, ini dikasih murotal gitu. Itu ternyata mereka mereaksi juga gitu. Mereaksi terhadap setiap musik gitu. Termasuk kepala kita. Ketika kita mendengar musik Cianjuran, jadi layah-layah kan, santai gitu. Nah, mendengar musik rock cadas, oh jadi ini nih, jadi tiba-tiba jadi beringas gitu kan. Mendengar musik apa namanya, irama murotal, masing-masing punya 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 gelombang namanya. Dan itu kan mempengaruhi otak gitu. Termasuk ayat lagi surat 64 ayat 3, ayat yang serupa nih. Surat 64 At-Taghabun ayat 3. Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia membentuk rupamu dan dibaguskannya rupamu itu dan hanya kepadanya lah kembalimu. Nah, dia menciptakan langit dan bumi dengan hak, bil hak. Dia menciptakan langit dan bumi bil hak, dengan hak, dengan kebenaran. Wasawarokum dan dia membentuk rupamu. Ini kan kalau kalau mundur ke belakang kan cerita langit bumi, tapi kenapa disebut kamu gitu? Bukan begini. Dia menciptakan langit dan bumi dengan hak dan membentuk rupa langit dan bumi kan itu. Nah, artinya langit dan bumi ini juga termasuk langit bumi di dalam diri kita gitu. Membentukan rupa tadi, si langit dan si bumi tadi. Maknanya bahwa langit dan bumi juga pembentukannya melibatkan sawaro gitu. Fa'asana suwarokum, maka dibaguskannya rupamu gitu. Fa'asana suwarokum, rupamu dibaguskan. Nah, kembali ke yang tadi bahwa proses pembentukan otak termasuk daya pikirnya itu dipengaruhi oleh suara. Apa arti sawaro? Ini kan dari tadi menggunakan kata sawaro, sawaro kan gitu. Sawaro itu kalau di dalam ayat yang lain itu diartikannya sangkakala. Jadi sawaro juga diartikan sangkakala. Sawaro juga berarti berpindah, menjadi, mulai, menuntun, memimpin, membawa, memotong, menahan, menjadikan, ujung, celah pintu itu juga sawaro. Termasuk jenis alat musik juga sawaro. Kesudahan dari suatu perkara. Sawaro juga bisa berarti akal atau pendapat, termasuk penentuan nasib sendiri. Itu arti sawaro. Ya, nah dalam prakteknya sawaro itu juga bisa berarti musik irama yang mampu mengaktifasi otak gitu. Atau yang bisa mempengaruhi gelombang otak. Apa gelombang yang bisa mempengaruhi otak? Itu gelombang alfa, theta, dan delta gitu. Jadi gelombang. Jadi kalau kita mendengar musik tuh, apa namanya gelombang ya, gelombang alfa, theta, delta itu mempengaruhi otak tuh. Ada musik pengantar tidur misalnya. Itu kan mempengaruhi gelombang otak juga. Jadi orang jadi apa namanya tertidur lelap misalnya. Ada orang susah tidur, terus diperdengarkan musik tadi gelombang ya, terus menjadi tertidur gitu.
Kalau di YouTube tuh banyak gelombang, gelombang alfa gitu. Gelombang theta itu kan nanti keluar tuh. Nah, coba didengarkan itu mempengaruhi gitu. Mempengaruhi apa namanya? Otak kita gitu. Itu bisa bisa dicek nanti. Nah, kemudian berikutnya apa? Juga bisa dilakukan dengan zikir. Kalau kalau kan ada orang yang nggak mau mendengar musik kan, mendengar suara-suara yang musik itu ada yang, oh ini nggak boleh, ini apa namanya bid'ah, ini haram macam-macam. Ada jalan yang lain kalau nggak suka dengan musik. Yang kedua dengan metode zikir. Ya, kalau orang yang tidak cocok dengan musik bisa dengan namanya dengan zikir. Selain dengan suara, tadi kan sawaro. Yang kedua dengan zikir bisa. Zikir juga ternyata mempengaruhi gelombang otak, menghilangkan gil juga gitu. Ya, zikir dalam hal ini artinya metode afirmasi terus-menerus. Nah, ini dijelaskan dalam kisah mihrabnya Maryam. Jadi sesuatu yang diucapkan berulang-ulang. Orang kan namanya berzikir. Ada orang yang mengulang-ulang kalimat apa? Kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la. Terus begitu. Nah, kalau diulang-ulang itu seperti afirmasi. Jika paham ya yang diucapkannya ya. Atau ada orang yang mengulang-ulang tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ternyata sesuatu yang diulang itu menjadi afirmasi. Nah, afirmasi yang dilakukan terus-menerus itu juga mempengaruhi otak kita gitu. Hanya kan masalahnya ada orang yang berzikir tapi tidak paham apa yang diucapkannya gitu. Jadi afirmasinya nggak dapat gitu. Nah, sehingga orang yang lupa lupa mengingat Allah atau orang yang tidak mau berzikir itu juga karena pengaruh setan gitu. Jadi salah satu pengaruh setan itu orang menjadi lupa, tidak mau ingat gitu, tidak mau mengingat Allah. Misalnya di surat 18 ayatnya 63. Surat 18 Al-Kahfi ayat 63. Muridnya menjawab, tahukah kamu tatkala kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka sesungguhnya aku lupa menceritakan tentang ikan itu. Dan tidak adalah yang melupakan aku untuk menceritakannya kecuali setan. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali. Oh, ternyata seseorang itu menjadi lupa juga karena setan. Aku lupa menceritakan itu dan tidak adalah yang melupakan aku menceritakannya kecuali setan. Jadi ketika kita lupa sesuatu, itu berarti ada gangguan setan di dalamnya gitu. Dan setan itu juga yang yang menjadikan seseorang jadi lupa gitu. Surat 12 ayat 42. Surat 12 Yusuf ayat 42. Dan Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, terangkanlah keadaanku kepada tuanmu. Maka setan menjadikan dia lupa menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Karena itu tetaplah dia dalam penjara beberapa tahun lamanya. Apa yang membuat dia lupa? Dia bilang, apa namanya? Saya lupa menceritakannya. Kenapa setan menjadikan dia lupa menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya? Boleh juga dikatakan orang-orang yang lupa atau orang-orang yang tidak mau mengingat Allah lupa tadi termasuk golongannya setan gitu. Berarti dia diliputi oleh gangguan setan gitu. Surat 58-19. 58-19. Surat 58 Al-Mujadilah ayat 19. Setan telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan setan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan setan itulah golongan yang merugi. Waduh, ini gimana jadi Hizbus Syaiton nih? Ternyata ada manusia golongan setan.
Siapa? Golongan setan adalah orang yang lupa mengingat Allah. Istahwadza alaihimus syaiton fa'ansahum dzikrallah. Syaiton telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Nah, ketika seorang manusia itu lupa, tidak pernah ingat Allah lagi, maka mereka itulah golongan setan. Dan golongan setan itu adalah golongan yang rugi. Ya, jangan sampai jadi golongan setan nih. Nah, terus gimana dong supaya kita tidak jadi pelupa, tidak jadi golongannya setan? Surat 7, 201. Surat 7 Al-A'raf ayat 201. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, bila mereka ditimpa was-was dari setan, mereka ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Oke, pertama harus apa namanya melakukan penguatan, namanya bertakwa. Innalladzina taqau, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa. Takwa itu juga bimana apa? Penguatan hati, takwal kulub namanya. Jadi harus ada penguat hati, hatinya mesti dikuatkan. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka ditimpa was-was dari setan. Nah, mereka segera ingat Allah. Nah, segera ingat Allah itulah yang membuat was-wasnya jadi hilang nanti. Maka mereka itu apa namanya? Ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya apa. Jadi mesti melakukan penguatan hati atau melakukan ketakwaan. Orang takwa kalau ditimpa was-was langsung ingat atuh. Ingat apa lagi tuh? Ingat lagi. Jadi setannya tidak tidak menguasai dia gitu. Yang kedua, jangan berpaling dari Quran. Jangan pernah berpaling dari Quran. Kenapa? Sekali berpaling jadi betah tuh. Kesononya udah malas lagi. Apalagi udah hampir sebulan, Agustus, September, Oktober, November nih ya. Oh, udah bulan nggak ngaji ya makin malas aja nih. Mm-mm. Tapi yang izin juga banyak sih tadi. Izin nggak bisa, ini nggak bisa. Ya mulai nih, mulai mulai berguguran. Hati-hati. Nanti kalau udah mulai berhenti, berhenti terus mudah dikecoh nanti. Coba lihat 4336. Surat 43 Az-Zukhruf ayat 36. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah, Al-Quran, kami adakan baginya setan yang menyesatkan. Maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Nah, ini Aduh. repotnya. Ini repotnya ini nih. Aduh, kacau nih. Barang siapa berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah, Quran nih. Ketika kita berpaling dari Quran nih, berpaling dari Quran nih jauh aja dari Quran. Kami adakan baginya setan. Jadi ketika kita berpaling dari Quran, langsung setan nyamber tuh. Jadi seperti setan tuh ngadodoho, apa ngadodoho ya bahasa Indonesianya, ngadodoho itu apa ya? Eh, Seperti kucing menangkap tikus gitu, seperti harimau menangkap mangsa. Kapan dia lengahnya dia masuk gitu. Ngadodoho namanya. Jadi saya Siaga, Nungguin, Hah? siaga, nungguin, siaga, siaga. siaga. Siaga ngadodoho kapan dia lengahnya gitu. Sama contoh ngadodoho gini. Misalnya ada maling, ada orang mau maling motor. Kan ini ngadodoho kapan si pemiliknya lengah gitu. Nah, ketika pemiliknya lengah, langsung diembat tuh gitu. Ini sama, setan selalu ngadodoho. Ketika kita berpaling dari Quran nih, langsung setan menguasai dia. Hmm. Kalimatnya unik lagi, kami adakan lagi. Barang siapa berpaling dari peringatan pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah, kami adakan baginya setan yang menyesatkan. Jadi langsung setan menguasai dia tuh. Nah, kalau setan udah menguasai, maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertai. Susah ngilanginnya gitu. Ah, repotnya nih. Coba ayat berikutnya kan. Repotnya nih. Ayat berikutnya. Dan sesungguhnya setan-setan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang benar.
dan mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Nah, Ya. ini repotnya lagi. Susahnya ini lagi. Ketika kita berpaling dari Quran, setan jadi temannya. Jadi temannya kan yang selalu ngikutin dia. Dan sesungguhnya setan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang benar. Ya. Dan mereka menyangka mereka dapat petunjuk. Nah, ini repotnya nih. Merasa dapat petunjuk. Padahal mereka berpaling dari Quran. Berarti ketika berpaling dari Quran, setan menguasai mereka, tapi mereka punya anggapan mereka dapat petunjuk gitu. Nah, orang ini ketika diberitahu, ya pasti nggak mau dengar, karena mereka juga merasa benar gitu. Ya sudah, nggak apa-apa. Ya, ah, jadi cara pertama apa menghilangkan gil? Dengan sawaro, dengan suara atau gelombang suara. Bisa teta, apa tadi? Alfa dan Ah, delta. Ya, delta, theta. tiga gelombang tuh. Alfa, teta, delta. Delta. Ternyata suara itu mempengaruhi otak kita menjadi lebih tenang, lebih stabil gitu. Sehingga gilnya lama-lama itu. Nah, kalau nggak suka musik, yang kedua dengan zikrullah. Jangan pernah lupa kepada Allah. Ingat Allah setiap saat. Allah, Allah di setiap nafas, di setiap detak jantung. Selalu sadar di setiap kenyataan saat ini, hari ini, sekarang, selalu dalam keadaan terjaga gitu. Nah, itu juga yang menghilangkan gil. Ya, zikrullah. Atau ah, juga bisa, tadi tetap berpegang kepada Quran. Bisa lewat suara, bisa lewat zikrullah, kemudian jangan berpaling dari Quran, atau ada orang yang suka semedi, bisa dengan melakukan meditasi. Meditasi di mihrab namanya, seperti Maryam dan Zakaria. Ini ayatnya misalnya di surat 3 ayatnya 37 sampai 40. Ini kisahnya Zakaria kalau nggak salah. Ya, Surat 3 Ali Imran ayat 37 sampai 40. Maka Tuhannya menerimanya sebagai nazar dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik. Dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakaria berkata, "Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rizki kepada siapa dikehendakinya tanpa hisab." Di sanalah Zakaria mendoa kepada Tuhannya seraya berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa." Kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria, sedang ia tengah berdiri melakukan sholat di mihrabnya. Katanya, "Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra Yahya yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah, menjadi ikutan menahan diri dari hawa nafsu dan seorang nabi termasuk keturunan orang-orang soleh." Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak sedang aku telah sangat tua dan istriku pun seorang yang mandul?" Berfirman Allah, "Demikianlah Allah berbuat apa yang dikehendakinya." ya. Satu lagi, 41. Berkata Zakaria, "Berilah aku suatu tanda bahwa istriku telah mengandung." Allah berfirman, "Tandanya bagimu, kamu tidak dapat berkata-kata dengan manusia selama 3 hari, kecuali dengan isyarat. Dan sebutlah nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya, serta bertasbihlah di waktu petang dan pagi hari." Nah, ini kuncinya di sini di ayat ini. Yang tadi itu terjadi, apa ayatnya? Qala Robbi, berkata dia, wahai Tuhan, ij'ali ayatan. Berilah aku suatu ayat. Ayat itu bisa tanda, bisa perintah, bisa mukjizat ya. Allah berkata, ayat bagimu apa? Ayat bagimu adalah engkau tidak akan bicara 3 hari. Ya, apa tadi? 41.
satu. Qala ayatuka alla tukaliman nasa salasata ayamin ila romza. Tandanya, ayatnya adalah kamu tidak berkata-kata. La itu bisa la nafi atau la nahyi ya. Bisa la nahyi itu artinya larangan. Kalau la nafi itu artinya tidak. Kamu tidak. Kamu jangan berbicara dengan manusia bisa. La-nya la nahyi artinya. Tandanya bagimu adalah kamu jangan berkata-kata dengan manusia selama 3 hari. Kecuali isyarat saja. Nah, tidak bicara dengan manusia itu dia ngapain gitu kan? Ya orang meditasi itu kan diem. Diem aja. Tidak berkata-kata dengan manusia. Begitupun yang dilakukan oleh Maryam. Dia pun melakukan puasa di mihrabnya. Jadi menyendiri. Orang dulu semedi gitu. Nyebutnya semedi, tahanus, uzlah. Itu sama tuh. Meditasi di mihrab namanya. Atau semedi ya. Juga bisa dilakukan dengan sembahyang. Yusolli fil mihrab. Sementara dia sedang sholat. Sholat itu juga salah satu cara kita untuk melakukan meditasi hubungan dengan Tuhan. Tidak berbicara dengan manusia. Nah ini yang cerita Zakaria. Nah sekarang coba lihat yang ceritanya Maryam. Suratnya 19 ayat 7 sampai 11. Surat 19 Maryam ayat 7 sampai 11. Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya. Yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia. Zakaria berkata, ya Tuhanku, bagaimana akan ada anak bagiku, padahal istriku adalah seorang yang mandul. Dan aku sendiri sungguh sudah mencapai umur yang sangat tua. Tuhan berfirman, demikianlah, Tuhanmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu. Padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali. Zakaria berkata, ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda. Tuhan berfirman, tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal kamu sehat. Maka ia keluar dari mihrab menuju kaumnya. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, hendaklah kamu bertasbih di waktu pagi dan petang. Ini sama cerita Zakaria juga ya. 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 Kalau yang Maryamnya ayat 26-nya. Ayat 26. Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Ya. Artinya kalau digabung jadi apa nih? Jadi solusi menjadi kiat cara menghilangkan gil. Kan tadi yang pertama dengan suara. Ya, yang kedua dengan zikir. Yang ketiga dengan penguatan hati, takwal kulub. Yang ketiga jangan berpaling dari Quran atau meditasi di mihrab. Nah, kalau digabung ya kita harus punya mihrab seperti Maryam dan Zakaria. Mihrab itu kalau digambarkan apa ya? Kamar Oh, khusus, oh. kayak kamar khusus ya, khusus untuk kita ibadah lah istilahnya. Nah, yang dilakukan di mihrab itu karena arti mihrab itu arti tempat bertempur, tempat berperang namanya. Dari kata harbun, harub itu kan itu perang. Mihrab tempat orang melakukan perang, perang batin maksudnya. Jadi kita mesti punya mihrab, kita mesti menyisihkan waktu untuk bermeditasi. Atau di mihrab itu kita apa namanya tadabur Quran. Atau di mihrab itu kita melakukan zikrullah. Atau kita melakukan apa namanya mendengarkan suara tadi, gelombang suara tadi. Makanya ada orang yang menggunakan apa namanya tuh sarana musik ya untuk melakukan meditasi gitu kan.
Jadi diputar musik, terus dia melakukan afirmasi, afirmasi kan? Suara tadi, suara gelombang, gelombang suara ditambah afirmasi. Nah, di situ kan itu yang mempengaruhi mempengaruhi otak juga gitu. Jadi jangan disalahkan juga ketika ada orang berdoa melakukan afirmasi diiringi dengan gelombang kan, gelombang suara atau musik. Karena ada orang yang sangat apa namanya terpengaruh dengan suara gitu, membuat otaknya menjadi tenang gitu. Nah, misalnya gini, Bapak Ibu coba mendengarkan doa yang ada musiknya dengan yang tidak gitu. Itu ada yang bisa merasakan bedanya. Ada yang bisa merasakan bedanya. Karena itu ternyata diteliti diteliti suara itu mempengaruhi gelombang apa otak tadi gitu. Bisa lebih tenang lah gitu. Nah, ini salah satu kiat menghilangkan gil, menghilangkan belenggu dari unuk ya. Ada empat kata kunci ya. Pertama apa? Suara. Yang kedua Ya. zikrullah. Yang ketiga takwa. Yang ketiga Quran dan meditasi di mihrab gitu. Digabung jadi satu lebih mantep tuh, lebih lengkap gitu. Nah, jadi meditasinya pakai gelombang, terus yang dibacanya afirmasinya ayat-ayat Quran gitu. Doanya doa-doa yang tidak apa namanya tidak menyimpang dari Quran tadi atau doa-doa dalam bentuk kalimat-kalimat atau ayat-ayat Quran gitu. Bisa jadi begitu. Nah, itu beberapa kiat cara menghilangkan gil ya, pengaruh belenggu di unuk tadi. Nah, sekarang bagaimana menghilangkan nasoba? Kang, betul Kang. Ya, Tadi kan ada empat ya Kang berarti. Satunya dengan sawaro, yang kedua dengan zikir, yang iya, ketiga dengan takwa. akwal Tapi kulub. juga takwa Ya, dan dengan Quran tadi. Maksudnya gimana Kang? Karena nyambung. Quran tadi, oh nyambung ya berarti ya. Sebetulnya takwal kulub itu ya dengan Quran tadi. Oh ya. Menguatkan hati itu ya pakai 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 Quran gitu. Kalau kita lihat apa tuh surat ayat menghilangkan gangguan setan. Berapa ya? 1600 aku lupa. 112 apa ya? 6112 apa? Coba lihat ayatnya. 6112. Coba dibaca ini 612 ya. Surat 6 Al-An'am ayat 112. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu. Hmm. Jikalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Bentar, bentar, bentar. Ada ini Itu ya. bukan. Menguatkan dengan ayat-ayatnya. Oh, surat 7. 7 ayatnya 176. Coba cek cek. Surat 7 Al-A'raf ayat 176. Dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Ya, Tetapi dia cenderung kepada dunia. Gimana? terusin dulu. Ya, lanjut yang pesan saya. Tapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah. Maka perumpamannya seperti anjing yang jika kamu menghalaunya, diulurkannya lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, dia mengulurkan lidahnya juga. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Nah, belum pas sebetulnya. Jadi ada gini. Allah menghilangkan gangguan setan dengan ayat itu gitu. Ada ayat begitu, aku lupa persisnya. Jadi gini, salah satu cara menghilangkan gangguan setan adalah dengan ayat gitu. Makanya anak antara kan tadi orang takwa jika diganggu setan langsung ingat Allah. Nah, ketika ingat Allah maka dia lihat kesalahannya. Berarti dia tidak lagi terganggu tuh. Nah, sementara orang takwa ini adalah selalu berpegang kepada Quran. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin.
Jadi connect antara takwa dengan Quran sebetulnya. Selain takwa yang dalam arti yang biasa populer ya, sedekah lapang sempit, nah amarah itu kan dalam arti perilakunya gitu. Nah, untuk hal ini takwa dalam arti tadabur lah. Tadabur menguatkan hati dengan ayat-ayat gitu. Persisnya lupa. Surat 2252 Kang Ip. Coba cek 2252. Surat 22 Al-Hajj ayat 52. Ya, iya, Dan iya. kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun dan tidak pula seorang nabi. Melainkan apabila ia mempunyai sesuatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu. Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh setan itu dan Allah menguatkan ayat-ayatnya. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ya, benar. Terima kasih Bu Ami itu. Berarti tadi saya kegoda setan juga. Lupa, kenapa aja lupa nih. Ya, setan kadang bikin lupa. Tapi redaksinya ada yang ingat kata kuncinya gitu. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun dan tidak pula seorang nabi, melainkan apabila ia mempunyai satu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu gitu. Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh setan itu dan Allah menguatkan ayat-ayatnya. Jadi menguatkan hati supaya bebas dari gangguan setan ya dengan ayat-ayatnya tadi. Lewat tadabur Quran, menghayati Quran. Jadi kalau kita sedang di mihrab nih, sedang di mihrab, bisa kita menggunakan gelombang suara tadi atau dengan zikrullah atau dengan tadabur Quran gitu. Ini kalau digabung juga bisa aja nggak apa-apa. Misalnya kita tadabur Quran diiringi gelombang tadi musik suara yang membuat gelombang kita otak kita tenang bisa gitu. Jadi suara itu juga mempengaruhi gelombang otak gitu. Nah, ayat ini menyatakan bahwa Allah menguatkan ayat-ayatnya tadi untuk menghilangkan godaan setan tadi. Jadi godaan setan bisa diusir, ya, tanda petik diusir, dihilangkan dengan dikuatkan ayatnya gitu kan. Gitu ya. Siap, Kang. Hatur Oke. nuhun. Yang kedua, menghilangkan nasob dan lugub gitu. Menghilangkan nasoba dan lugub. Bagaimana caranya? Pertanyaannya gini, apa yang membuat seseorang itu merasa letih? Letih, payah, lesu gitu kan? Nah, berarti ada reaksi oksidasi dalam tubuhnya gitu. Sehingga menjadi lemas. Yang pertama yaitu dengan cahaya rob namanya. Menghilangkan nasob dan lugub dengan cahaya rob. Sinarob, orang nyebutnya sinarob. Nah, sinarob itu diperlukan karena di surga tidak ada sinar matahari. Dan sinar matahari itu kan adalah penyebab terjadinya oksidasi, yaitu reaksi panas. Nah, sementara ada di belahan bumi, bumi yang mana nggak tahu nih. Jadi ada belahan bumi yang tidak kena panas matahari, termasuk dinginnya kutub. Coba lihat ayatnya, surat 76:13. Silakan Bapak Ibu, ada yang bisa bantu? Ya, silakan. Ada Pak Salimin tadi. Halo, Ada. enggak Pak. Halo. Ya. Surat 76, surat Al-Insan ayat 13. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalamnya mereka duduk bertelakan di atas dipan. Mereka tidak merasakan di dalamnya matahari dan tidak pula dingin dan yang bersangatan. Nah, kan tadi ada 3 yang dicabut dari penghuni surga ya. Pertama, gil tadi. Yang kedua, nasob. Nasob itu sama lugub artinya lelah, payah, letih gitu kan. Di dalam surga itu, mereka duduk bertelekan di atas dipan. Mereka tidak merasakan di dalamnya teriknya matahari dan tidak pula dinginnya yang bersangatan.
Jadi mereka tidak kena panas matahari, juga tidak terkena dinginnya kutub. Kenapa? Karena tadi sinar matahari itu salah satu penyebab terjadinya oksidasi. Sehingga tubuh menjadi lemas, lelah kan terbakar tuh. Dibaca lagi surat 20, 117. Surat 20, surat Toha, ayat 117. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kami berkata, hai Adam, sesungguhnya ini atau iblis adalah musuh bagimu dan bagi istrimu. Maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang menyebabkan kamu menjadi celaka. Lanjut. Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang. Oke, satu lagi. Dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak pula akan ditimpa panas matahari di dalamnya. Ya, berarti penduduk surga terhindar dari terik panasnya matahari. Ya, gitu ya. Kenapa orang atau penduduk surga itu bebas terhindar dari teriknya panasnya matahari, termasuk dinginnya kutub? Karena matahari tersaring oleh sebuah garis namanya Sidratil Muntaha. Suratnya 53 ayat 14. 53 14. Ada Bang Saleh. Baik Pak, baik Ya, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di Sidratul Muntaha. ini ayatnya dari awal harusnya. Atau terusin sampai Ya, 8. dewa. Ya, lanjut. Lanjut aja nggak apa-apa. Bismillah. Lanjutin. Lanjut sampai 18. Tempat tinggal. Indaha. Halo, kok putus-putus? Ya, itu. Yang 16-nya mana? Belum, 15 dulu udah ya. Di dekatnya ada surga. Udah. Di dekatnya ada tempat surga, tempat tinggal. Oke, 16. Lanjut. Ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Terus, Penglihatannya tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak melampauinya. oke, 18. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda Tuhannya yang paling besar. Oke. Kepada Allah. Jadi Sidratil Muntaha itu diliputi oleh sesuatu yang meliputi. Sehingga terik matahari tidak masuk gitu. Disaring namanya. Makanya penduduk surga tidak mengalami oksidasi, tidak mengalami reaksi oksidasi. Kenapa? Karena tidak terkena sinar matahari tadi, tidak terkena teriknya ya. Disaring namanya. Ah, ada orang yang suka berjemur di terik matahari itu kan bisa terbakar kulitnya itu. Jika di surga itu tidak ada terik matahari, terus yang ada apa di situ? Yang ada adalah sinarob gitu. Sinarob. Sinarob itu suasana terang tapi tidak ada bayang-bayang. Nah, suasananya terang tapi tidak ada bayang-bayang. Matahari tanpa awan, panas, ada bayang-bayangnya. Matahari kemudian diliputi sesuatu, awan misalnya. Itu kan terang tapi tidak ada bayang-bayang. Makanya dulu orang-orang kalau pergi siang-siang pakai payung supaya tidak terkena langsung terik matahari. Kulitnya tidak terbakar gitu. Nah, ternyata reaksi oksidasi itu bisa mengakibatkan nasob dan lugub. Orang menjadi apa letih, menjadi lemah, menjadi payah gitu. Ya, coba lihat ayat yang lain surat 39, 39. Ayat 39 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan terang beneranglah bumi dengan cahaya Tuhannya dan diberikanlah buku
Dan didatangkanlah para nabi dan saksi-saksi dan diberi keputusan di antara mereka dengan adil sedang mereka tidak dirugikan. Wa asyraqatil ardu binuri robbiha. Nuri robbi namanya. Nur robbi. Dan terang benderanglah bumi dengan cahaya robnya. Di, cahaya keadilan di sini. Binuri rob dengan cahaya rob. Jadi di surga itu terangnya dengan cahaya rob. Cahaya yang tidak mengakibatkan tadi reaksi oksidasi. Tidak langsung gitu. Apa nama radiasi? Tidak ada radiasi. Dan radiasi kan bisa menyebabkan kerusakan di bumi gitu. Apalagi kalau lidahnya udah deket ke bumi tuh. Melel. Ya. Nah, itu ya. Jadi eh, menghilangkan reaksi oksidasi, menghilangkan nasob dan lugub itu menggunakan cahaya rob. Cahaya rob itu bisa kita temukan di pagi hari atau sore hari. Jadi matahari sudah keluar tapi belum nongol. Itu kan udah terang tuh. Nah, itu namanya sinar rob. Terang tapi nggak ada bayang-bayang. Nah, maka saat itu kita dianjurkan untuk melakukan jalan namanya. Urkud birijlika. Jalan, jogging, olahraga. Terang tapi tidak kena terik matahari gitu. Pagi atau sore gitu. Nah, itu kan suasana surga. Terang tapi tidak terik gitu. Itu salah satu menghilangkan lugu. Jalan pagi, sudah terang tapi nggak ada bayang-bayang. Atau sore, sebelum maghrib, terang tapi udah nggak ada bayang-bayang gitu. Itu bagus kita melakukan olahraga itu. Untuk menghilangkan nasob sama lugub gitu. Yang kedua, dengan cahaya hijau. Apa tuh cahaya hijau lagi kan? Dengan cahaya hijau. Coba lihat ayatnya 18:31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka itulah bagi mereka surga Aden mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dalam surga itu mereka dihiasi dengan gelang emas dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal, sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Ya. Itulah pahala yang sebaik-baiknya dan tempat istirahat yang indah. Nah, kenapa hijau? Kenapa hijau nih? Ya, sutra apa mereka memakai pakaian hijau. Pakaian hijau. Hudro, hudro, hidra, hidir ya. Hudro, hidra, hidir. Adakah hubungan antara hudro dengan hidra dengan hidir? Hudro itu kan hijau. Kalau hidra, laut. Penguasa lautan. Nah, apa tuh namanya? Ratu Kidul. Ratu Kidul kan digambarkan penguasa lautan. Bajunya apa? Hijau. Bajunya hijau. Yo, Hidir, Hidir, Musa kan ketemu dengan Haidir tuh. Hidir adalah manusia surga dengan simbol baju hijau, sutra hijau tadi. Jadi hudro, Energi hijau, Pak. maksudnya energi hijau atau cahaya hijau sebetulnya. Ini ngerujungnya kepada cahaya hijau. Hijau. Karena ada cahaya yang bisa merusak gitu. Secara ilmu fisika ya. Itu adalah cahaya ungu. Sinar ungu atau sinar ultraviolet. Ibu bapak kalau lagi di jalan tol atau di jalan raya, ya, di depan ada mobil yang jangan nyebutin merek lagi. Itu ada mobil yang selalu menggunakan lampu ungu tuh, ungu atau biru. Gimana kalau kena mata tuh? Rasanya gimana, Bu? Pengen Bak, menghindar pengen menghindar kan? Kenapa? secara Kalau alamiah itu. alami kita pasti kita pengen jauh tuh. Dan kalau kita memaksa untuk melihat, mata kita rusak. Jadi alaminya kalau kita melihat warna ungu, warna biru tua atau ultraviolet, kan nalurinya kita pengen menghindar kan?
Karena cahaya itu cahaya yang merusak. Udah pakai warna ungu, berisik lagi suaranya, pakai macam itu. Ya orang udah pernah mengira daripada riut kan gitu. Itu cahaya atau sinar yang merusak gitu. Nah, penetralnya adalah sinar hijau gitu. Kenapa? Karena sinar hijau itu adalah sinar surga istilahnya itu. Dan di surga itu kehidupannya netral, adem, ayem, mengenakkan gitu. Makanya digambarkannya mereka memakai hudro, siaban hudro, pakaian hijau gitu. Jadi apa namanya? Sinarnya sinar hijau namanya. Dilihat lagi di 556664. 64 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kedua surga itu hijau tua warnanya. Nah, kedua surga itu hijau tua warnanya. Itu namanya sinar hijau. Jadi suasana surga diliputi oleh sinar hijau gitu, bukan sinar yang tadi yang ungu. Itu orang merusak nih. Bapak Ibu boleh uji coba tiga tanaman nih atau dua tanaman dikasih warna ungu ultraviolet, yang satu dikasih warna cahaya hijau. Tuh. Coba lihat perkembangannya. Itu bisa dibedain. Yang dikasih sinar ungu itu kalau nggak rusak kuat banget gitu. Kalau dia tidak mati berarti dia memang kuat gitu. Harus kuat banget gitu. Yang cahaya hijau beda lagi pertumbuhannya tuh. Lebih subur gitu. Nah, berarti suasana hijau, warna hijau atau sinar hijau gitu dan seterusnya. Kenapa bumi ini kalau kelihatan dari jauh biru, tapi kalau dideketin jadi hijau kan? Kenapa bumi ini didominasi warna hijau? Bapak Ibu sebayangkan kalau bumi ini didominasi warna ungu gimana? Waduh. Ya. Atau di rumah uji coba, coba lampu warna putih, warna lampu warna kuning, apa lampu warna ungu tadi warna ungu. Coba ke matanya gimana? Kan nggak enak, beda tuh, beda beda apa? Beda beda rasanya kan? Beda rasanya. Eh, Sederhananya menumbuhkan untuk hijau, untuk yang ungu itu biasanya membunuh, Pak. Lebih ke membunuh Kalau ya. membunuh kan, ya membunuh. Karena kan biasanya kalau saya kan di minuman saya juga kalau pakai ultraviolet buat membunuh kumannya, Pak. Oh, Membunuh kuman-kuman itu, Pak, buat minuman supaya awet itu kan kumannya harus dimatikan. Makanya dikasih sinar ultraviolet. nah Nah, gitu. ultraviolet itu kan ungu. Ungu itu membunuh secara alamiah gitu. Oke. Itu Gitu. sudah eksperimen ya. Warna ungu, Ya, udah sering warna hobi ungu itu membunuh, warna hijau dia menumbuhkan kan. Mem- membunuh. Heeh. Kalau hijau buat numbuhin. Ya, biasanya kalau kepengen ada bakteri supaya bakteri cepat tumbuh di pada eh, air itu biasanya dimasukkan kayak semacam eh, bunga apa daun-daun aja. Pokoknya ya Bakteri pasti itu ya. bakalan muncul. Sederhana. Heeh. Seperti Ya, Bang Hudro tadi tuh. Warna dia hijau Hudra. Sah. menumbuhkan, warna ungu membunuh kan gitu. Membunuh. Ya, Makanya bumi didominasi warna hijau, tidak didominasi warna ungu. Kalau warna ungu ya tadi banyak yang terbunuh lah gitu. Nah, ternyata apa namanya warna hijau itu warna surga gitu. Warna yang menumbuhkan, gitu. Bukan warna ultraviolet. Nah, matahari kan juga kan ada ultravioletnya kan, yang membunuhnya tadi. ada. Nah, gitu. Jadi yang kedua dengan cahaya hijau, menghilangkan nasob tadi, menghilangkan rasa lelah. Kenapa orang menghilangkan penat pergi kemana? Pergi ke gunung, pergi ke taman, melihat yang hijau kan? Karena warna hijau tuh berpengaruh menjadi menjadi seger gitu kan, seger. Lihat yang hijau-hijau gitu. Nah kita kita ini kalau melihat duit baru hijau kan gitu. Nah, lihat duit hijau, lihat duit hijau. Cara Oke. paling mudah ngecas energi ya harusnya ke apa duduk di bawah pohon, Pak. Nah itu lebih 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 efektif ya. Efektif karena menumbuhkannya kita ikutan tumbuh gitu energinya. Insya Allah. Ikatan tubuh. Apalagi pakai afirmasi kan? Pakai afirmasi, Ya bisa zikrullah. zikir bisa. Nah, itu lebih lebih cepat. Sah ya. Sah. Sah. Yang ketiga apa? Minum air alkalin.
Minum air surga ini Bang Alek nih ahlinya nih. Cielo. Cielo, cielo surga Pak dalam bahasa Spanyol Pak. Amin insya Allah. Ini salah satu menghilangkan nasab sama lugub tuh ya dengan minum air alkali atau air surga. Nanti ada beberapa nama air surga ya. Jadi gini, Ya, semua minuman yang ada di surga itu bersifat alkalin ya. Ini semua minuman surga itu bersifat alkalin. Kenapa? alkalin. Karena air itu bisa melawan reaksi asam. Asam di dalam Benar. tubuh. Nah, asam itu kan penyebab penyebab sebuah penyakit. Kalau tubuh kita asam mudah terserang penyakit. Nanti dilihat di surat Abasa lengkapnya ya. Hmm. Apa saja minuman surga itu yang bersifat alkalin? Mineral yang pH-nya 8,5 ya. 8,5. Kalau 9 sebenarnya pasnya 9 Pak, tapi nggak semua orang bisa nerima yang 9. Darat. Nah, yang 8,5 yang aman kan? Mm-mm. Itu namanya air salsabil namanya di surga tuh. Jadi ada air salsabil, ada susu, ada homer, ada madu. Ya coba lihat ayatnya 4, 7, 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamar yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya. Sadaqallah. Hmm. Nah, ini ada beberapa minuman surga. Anharun, ma'in goiri asin, air yang tidak asin. Ma'in goiri asin, air yang tidak berubah rasa dan bau. Bapak Ibu boleh uji coba. Kalau air itu pH-nya 8,5 disimpan sehari, seminggu, sebulan berubah nggak? Seperti air jam-jam misalnya. Disimpan sehari, sebulan, setahun berubah nggak rasanya, bau? Berubah. Ya. Nah, kalau itu air surga nggak berubah. Gitu aja gitu. Tidak berubah rasa dan bau. Namanya ma'in goiri asin. Wa anharun min labanin. Susu yang tidak berubah rasanya. Kalau susu kita sehari segar, 2 hari besok basi lah. Hmm. Berarti itu bukan bukan susu surga. Karena Hmm. itu tidak berubah gitu. Hmm. Ini nggak pakai pengawet ya, bukan karena pengawet. Itu ya nggak masuk akal sih kalau secara hitungan. Secara hitungan matematika atau fisika atau biologi atau aja itu nggak masuk Pak. Masuk. Homer yang Ya lezat. surga lah. Homer yang lezat. Apa Homer yang lezat ini? Kemudian asalin musofa, madu yang disaring. Jadi enak diminumnya tuh. Udah ada produknya tuh. Iklan jadinya tuh. Udah ada. Iklan. Udah berhasil. Alhamdulillah. Iklan Cielo jadinya nih ya. Makanya Bang Udah Alek lagi. disebar. Amin. Nah, air yang lain, Kebetulan. yang lain tuh salsabil namanya. 7618 air alkalin. Hmm. 7618. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebuah mata air surga yang dinamakan salsabil. Salsabila. Ini dua kata sebetulnya. Salsabila tuh sal sama sabila. Sal itu arti Hmm. sal tanyakanlah sabila jalannya. Jadi Oh, ada air yang bisa membuat jalan. Maksudnya gini, pembuluh-pembuluh dalam tubuh kita yang tadinya tersumbat menjadi nggak berjalan lagi tuh. Jadi udah dimulai atau Pak? ya Udah jalan atau bukan. air-air yang bisa membuka. Oh Tuh, ya. jadi Coba air lanjut dulu deh. yang bisa mengurai penyumbatan-penyumbatan gitu.
tersumbat. Itu namanya salsabila namanya. Nah, itu salah satunya kan air tadi alkalin. Alkalin. Alkalin itu kan bisa bisa mengurai yang tersumbat-sumbat tadi gitu. Namanya salsabila. Atau air yang menghangatkan. Namanya zanzabila. Jadi ada salsabila. Zanjabil. Kalau salsabila dia yang membuat jalan tuh, yang jalannya tadinya tersumbat, terhambat, terurai lagi tuh karena alkalinnya tadi. Atau air yang menghangatkan juga mengurai kan, memperlancar peredaran darah juga. Itu namanya zanzabila. Ayat mundur. Ayat 17-nya ayat mundur. 17-nya bukan aturan. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surga itu mereka diberi minum segelas yang campurannya adalah jahe, Ya, zanjabilan. zanzabila. Zanzabila itu apa namanya? Sesuatu yang menghangatkan artinya. Ya termasuk ini kenapa artinya jahe ya? Karena jahe itu Mm, menghangatkan. hangat. Mm. Berarti semacam semacam apa namanya? Jamu ya, yang dari jahe. Kalau Bapak apa punya jahe jangan dideketin sama lajak ya. Nanti berantem Udang jahe. Mm, ya. Iya, udang. ada Udang jahe. kalau ada jahe jangan barengan sama tahu Bapak lajak tahu nggak Bapak lajak? Lajak Iya, Tahu. lengkuas. lajak tuh lajak itu laki-laki jahat, Bu. Oh, Oh. kira lengkuas. Laki-laki jahat ketemu janda herang, waduh bahaya itu. Nggak nyambung, udah pusing juga mikirinnya. Gitu. Bapak Ibu udah pada Ya, jangan ngantuk. Halo. siap, Dikira lajak itu lengkuas. siap, siap. Barusan Oke. komen. Minuman surga itu tadi salsabil. Yang kedua, kalau salsabil tadi Zanzab. alkalin. Kalau zanzabil itu yang hangat, jahe termasuk di dalamnya. Ada lagi air kafur. Air kafur namanya. 76 ayat 5. Jadi mundur ke sebelumnya ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas yang campurannya adalah air kafur. Nah, kafuro kan nggak diterjemahkan di sini. Nggak ada. Nggak berani. Mm, mm, Salsabila nggak diterjemahin, salsabil tetap. Salsabil itu tadi mm, sal, mm, kan sabila jalan. Jadi air yang bisa mengurai mm, sumbatan-sumbatan di tubuh tadi. Kalau zanzabila air yang hangat, menghangatkan tubuh. Zahe iyalah. Kafuro, kafuro ya. Kalau kapnya pendek, kafuro. Lain lagi ceritanya nanti. Kafur itu artinya rempah. Jadi mm. airnya dari rempah-rempah tuh, rempah. Nah, rempah-rempah itu yang dibikin wedang jahe itu kan. Nah, dari rempah-rempah digabung tuh jadi satu minuman gitu. Tapi tetap prosesnya tidak melewati pemanasan gitu. Ya, gimana caranya bisa? Campur rempah direndam air, airnya air nol, TBS-nya nol. Disimpan 8 jam, direndam gitu. Diinfus. Kayak infus water itu kan. Ya. Kalau infus water kan bukan rempah, Bu. Itu buah-buahan. Ini rempah-rempah. Jadi beberapa rempah direndam air, airnya yang TBS-nya nol, 8 jam. Nah, kemudian disaring. Kalau kita kan kalau bikin minum kan direbus kan? Iya. Direbus. Nah, baiknya itu tidak direbus sebetulnya, tapi direndam biar biar keluar itu sarinya. Misalnya jahe digeprek, prek gitu. Terus apa lagi kunyit digeprek. Nah, terus apa lagi jeruk nipis, apa lagi serai misalnya. Prek geprek direndam tuh. Hah? Kapur itu campur tadi kan tadi janjabila jahe kan gitu. Nah, kafur Ya, campuran beberapa rempah gitu namanya kafuron. Campuran. itu bukan semacam dihancurkan di jus ya, tapi bentuknya rendaman ya, Pak ya? Rendaman bukan direndam gitu. Jadi biar nanti tapi Hmm. digeprek, geprek, geprek, geprek gitu. Direndam jadi rendeman gitu istilahnya rendeman.
Nanti kan keluar itu sarinya gitu. Namanya kafuro, air campuran. Campuran apa? Rempah maksudnya. Mizazuha kafuro gitu. Jadi Ya. air itu air campuran dari beberapa macam rempah, tapi direndam, tidak lewat pemanasan. Bisa sih digodok kan biar cepat. Orang pengen cepat digodok duduk 15 menit udah keluar kan gitu. Tapi gini, bisa jadi kalau di, di apa direbus pembakaran itu apa namanya bisa itunya hilang, bukan hilang, apa namanya menguap. Bukan menguap, Pak, tapi sebenarnya kalau yang saya pelajari selama ini, mereka itu memang merusak apa eh, dasar-dasar zatnya, Pak. Jadi struktur zatnya berubah Nah, sampai dia terpaksa keluar. ya Iya, sama aja pergi terpaksa, pergi bukan juga, pergi bukan juga ya. dengan apa adanya gitu, Pak. Iya, heeh. Ya makanya tadi Ya, jangan melewati pemanasan. Kalau ya, dibakar itu pemikiran yang canggih itu, Pak. Perlu 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 pendalaman lagi, Pak. ya gitu. Ya jangan-jangan Nggak apa-apa, direndam. Masya Allah. Jadi direndam. Kita Jadi coba nanti. Coba biar kita coba ya. Soalnya nanti kayak terfermentasi mungkin ya kalau nah, nggak iya ada kayak pemanasan. fermentasi Iya, jadinya, bukan iya, karena direbus pemanasan enggak. Tadi kalau dipanaskan bisa jadi rusak tuh strukturnya. iya, Ini sifatnya fermentasi direndam aja. iya. Hmm. Ya, 8. Kenapa 8 jam, Bu? Ya, juga ada ininya nanti 8 jam kenapa ya? Minimal 8 jam. Itu 8 jam itu minimal sebetulnya. Mungkin supaya nggak rusak zat-zat yang ada di dalamnya. Kalau lebih lama lagi jadi rusak. Iya, itu pas. Nah, pasnya itu 8 jam. 8 jam disaring tuh. Itu airnya sudah mengandung itu. Ya, yang ke berapa sekarang? Jadi yang pertama menghilangkan nasob. Nasob itu kan lemah, letih, 5L, 5L ya. Lemah, letih, lesu, letoy, lunglai. Itu tadi dengan apa? Pertama dengan cahaya rob bisa melakukan aktivitas jalan kaki, apa jogging di pagi hari bisa tuh. Yang kedua bisa dengan cahaya hijau tadi bisa bukan berteduh ya, duduk, duduk meditasi di bawah pohon atau dengan mendatangi tempat-tempat yang hijau, taman, kebun gitu ya. Yang ketiga minum air yang mengandung atau bersifat alkalin. Bisa mineral, bisa susu, bisa khamar, bisa madu atau salsabil atau zanzabil atau kafuro gitu. Nah, Hmm. yang kelima ada lagi satu lagi. Ini memang yang ini paling berat sebetulnya. Kenapa? Makan satu jenis. Sa- Surat 16. Makan satu jenis dan sekali. Nah, itu yang dilakukan oleh Musa. Musa itu hanya makan satu jenis makanan. Dan sekali sehari. Wah, nggak kuat itu. Gimana coba? Surat 261. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak sabar dengan satu macam makanan saja. Sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu agar dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur-sayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang andasnya, dan bawang merahnya. Musa berkata, maukah kamu mengambil yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta. Lalu ditimpahkannya kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan. Demikian itu karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas. Shadaqallahul azim. Yang ini yang paling berat dari yang tadi. Dan ingatlah ketika kamu berkata, Hai Musa, kami tidak bisa sabar dengan satu macam makanan saja. Kami tidak bisa sabar, kami nggak tahan hanya dengan makan satu makanan saja. Sebab itu mohonkanlah untuk
kami kepada Tuhanmu agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi macam-macam tuh. Sayur mayur, ketimun, bawang putih, kacang adas, bawang merah, bla 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 bla. Jadi makanan itu macam-macam dan juga banyak bumbunya. Ya, halo, halo. Ya, 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 halo, halo, depan mata. makanan banyak bumbunya apa rasanya? enak. Terus rendang, Enak di Gurih. enak di mana? gurih Enak di lidah, di lidah. Di badannya, di perutnya gimana? campur aduk. Kaget. Ah, aduh kacau nih. Musa berkata, coba lihat jawaban Musa nih. Maukah kamu mengambil yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Artinya apa? Lebih baik makanan itu satu jenis makanan dan tidak banyak bumbu. Tidak banyak satu jenis makanan dan tidak banyak bumbu lagi. Cukup garam aja lah gitu misalnya. Atau cukup apa saja. Coba gini bandingkan. Bapak Ibu makan ikan. Ikannya dipepes. Cukup garam saja. Kemudian ikannya yang satu digoreng dengan berbagai macam bumbu. Yang mana yang enak di lidah? Yang bumbu. Yang macam-macam. Oh, yang macam-macam. Nih, Kak, nih Musa bilang begini. Maukah kamu mengambil yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Jadi makanan yang bermacam-macam dan juga banyak bumbunya itu, Bu. Itu kata Nabi Musa apa? Rendah. Makanan yang rendah. Kata Musa apa? Kalau kamu mau makanan yang beraneka macam dan mau makanan yang banyak bumbunya yang lezat-lezat itu tuh gitu. Pergilah kamu ke kota. Nah, kalau kamu pergi ke kota tuh pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Pasti ayah. Sakabeh makanan macam-macam ayah sok. Nu mengandung ini, mengandung semuanya ada di kota. Kalau mau silakan kamu sono. Pergi aja ke kota. Semua yang kamu inginkan ada. Ada. Terus lalu lalu itu berarti dampak nih. Kemudian lalu sama aja. Lalu karena banyak makan makanan yang tadi bermacam-macam dan juga beraneka macam bumbunya tadi yang enak di lidah tadi betul. Lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan. Apa akibatnya? Kolesterol. Apalagi Bu? Diabetes, Diabetes. Apalagi hipertensi, asam urat naik. Wah, hipertensi. tensi naik. Ya itu kan yang kamu mau kan gitu. Aduh kacau nih. Bapak Ibu hati-hati nih yang kolesterol, yang tensinya, yang itu berarti salah makan itu. Kurangi. Jadi hidup di Kebanyakan. kampung lebih sehat, Kang Ip. Nah, di kampung. Ya, makanya makanya diam di kampung lebih sehat. Makanannya cukup dikukus, gitu. Di Di, kota bahaya. pergi ke kota, aduh banyak menu yang menggoda kan, Bu ya. Nah, Iya, apa akibatnya? Nah, kelebihan berat badan, karena menagih kan, Bu? Benar. Oh, langsung obesitas, gula, jantung, udah macam-macam. Ibu bapak boleh pergilah ke rumah sakit ke Cipto coba. Sekarang ini anak-anak muda masih remaja lagi, udah kena jantung, stroke. Jadi gimana nih? Ya makanan jadi masalahnya. Makanan yang junk food itu apa tuh? ya, makanan olahan. Olahan yang aduh serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah lagi. Hal itu terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi. Membunuh nabi itu bukan dibunuh itunya dibunuh, bukan, tapi membunuh ajaran nabi yang memang tidak dibenarkan gitu. Demikianlah itu karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas. Kalau udah melampaui batas, tadi efeknya berat badan kelebihan, kolesterol kelewatan, tensi udah kemana-mana gitu Bu. Udah jantung nggak jelas gitu. Ya udah tadi. Berarti menghindari nasob sama lugub
Ini kalau pakai rumusnya Musa itu Bu, makan satu jenis makanan saja ya. Dan juga nggak banyak bumbunya. Hmm. Sanggup nggak Bu Rita? Sanggup? Insya Allah. Tapi berarti ini kalau udah berbuat durhaka, kalau melampaui batas, kalau udah penyakit kolesterol, hipertensi, berarti nggak bisa masuk surga ya kalau di sini. Ya gimana mungkin lah orang surga penyakitan Bu? Itu dalam neraka, Bu. Kan di Iya. neraka. Ibu bayangkan Oke. kalau tubuh kita udah kelewatan beratnya, kolesterolnya kelewatan, itu kan neraka Bu. Gimana mau surga lah, kemana-mana nggak bisa. Ya, Iya. iya. Itu kan berarti neraka. Gimana ke surga? Orang nggak bebas Bu. Semuanya udah tergantung obat, tergantung infusan, tergantung. Ya orang nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Ya udah tersisa di situ. Nah itu gara-gara melampaui batas. Jadi itu menghilangkan kalau belum belum terjadi. Nah, gimana kalau sudah terlanjur, Bu? Kalau udah terlanjur, terserang gimana? Terserang penyakitnya tadi. Nah, Diperbaiki. kalau sudah terlanjur, terlanjur masuk tuh penyakitnya, gangguannya udah ada, maka pakai pakai siasatnya atau caranya Ayub. Pakai caranya Nabi Ayub. Nah, coba lihat kita belajar ke Nabi Ayub. Nabi Ayub tuh ceritanya dia udah terkena dampak lah. Ya, kita lihat surat 21 ayat 83 84. Ini sekarang bagian siapa? Ganti ya, Bang ya. Ada ada Eh, ada Mas ada berita nggak apa-apa berita dah. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat 21 ayat 83. Dan ingatlah kisah Ayub ketika ia menyeru Tuhannya, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang." Nah, udah telanjur nggak Bu? Udah sakit ya? Iya, Ini kan udah sakit, udah telanjur nih. Ya, udah kena deh. Kena dampak tadi ya. Ingatlah Ayub ketika ia menyeru Tuhannya. Tuhan, aku sakit. Iya, salah sendiri kamu itu kenapa melampaui batas. Tuhan, aku sakit ini gimana kan itu. Penyakitnya duru lagi. Duru, duru itu darurat artinya, Bu. Ani masania duru. Sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit yang darurat. darurat. Nah, kalau udah darurat masuknya kemana, Bu? I Iya deh. IGD. Instalasi gawat Darurat. Darurat. darurat ini. Yang masuk ke IGD kan yang udah darurat kan? Iya. Nah, gitu. Jadi Duru. jadi Ayub itu jadi penyakitnya Ayub itu penyakit darurat. Darurat. Kalau udah darurat kan mesti segera ditanganin kan? Iya, Nah, apa kata Ayub? Wa anta arhamur rahimin. Tuhan kasihilah aku gitu. Tuhan kasihanilah aku. Lanjutin ayatnya. 84. Quran surat 21 ayat 84. Maka kami pun memperkenankan seruannya itu. Lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya dan kami kembalikan keluarganya kepadanya. Dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai suatu rahmat dari sisi kami. Dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah. Nah, berarti penyakitnya Ayub yang darurat tadi bisa dilenyapkan oleh Rob. Kan tadi yang diseru oleh Ayub apa? Rob kan? Ya, Jadi ada hukum sebab akibat yang bisa menghilangkan sakitnya Ayub tadi yang darurat, Bu. Ya, coba lanjutin. Udah, ayat berikutnya masih nyambung nggak ayat berikutnya? Oh, beda cerita. Berarti mesti pindah ayat. Apa penyebab sakitnya Ayub? Satu itu ya. iya, Kedua, apa bukan kiat ya? Namanya tuh apa tuh? Resep. Apa resepnya yang dilakukan Ayub sehingga penyakitnya lenyap? Ya, surat 38 38 44 44. 4144 ya, 38 41 44.
Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat 38 ayat 41. Dan ingatlah akan hamba kami Ayub ketika ia menyeru Tuhannya. Sesungguhnya aku diganggu setan dengan kepayahan dan siksaan. Nah, kan ada nusub kan di sini? Ada nusub-nusub nih. Nusub tuh payah. Kan tadi tiga hal dicabut dari penduduk surga kan? Iya, Iya, nusub sama sama lugub gugup. kan? Iya. Ingat akan hamba kami Ayub ketika ia menyeru Robnya. Sesungguhnya aku diganggu syaiton dengan nusubin wa adzabin dengan syaiton dan azab. Binusbin dengan kepayahan dan siksaan. Siksaan. Bahwa sakitnya Ayub diganggu oleh Setan. setan. Sehingga menyebabkan kepayahan. Tidak berdaya, lemas, letih, lesu, lunglai tadi Bu. Dan juga azabin. Azabin itu kebas artinya Bu, kebas. Ibu Hmm, pernah merasakan nggak kaki kanan kiri kebas, tidak merasakan apapun. Gimana Bu rasanya Bu? pernah. Panik nggak Bu? Iya, Dicubit nggak kerasa, dibakar nggak kerasa itu gimana coba? Atau tangan kebas itu kan itu kan sakit, sakit. Azab itu artinya kebas Bu, mati rasa namanya. Ya, itu satu. Ayub berkata, aku ditimpa syaiton dengan kepayahan dan kebas tadi Bu, mati rasa. Nah, berarti yang harus kita buka di sini, apa itu setan? Setan kan dulu pernah dibahas ya, termasuk reaksi oksidasi tadi kan, setan juga yang menyebabkan jadi kita jadi kelelahan tadi. Nasobin itu artinya meletihkan, melelahkan, menyakitkan, tersiksa namanya. Azab itu artinya tersiksa juga bisa berarti mati rasa gitu. Artinya bahwa penyakitnya Ayub karena diganggu setan. Indikasi kalau ia sudah benar-benar sakit, itu badannya lemes, letih atau lelah, dan kemudian mati rasa, lidah tawar gitu kan. Makanya minum obat sama aja dengan minum 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 madu, karena mati rasa pahit kan. Ibu kalau sakit lidahnya pahit apa manis rasanya? Pahit kan. gitu. Itu namanya azabin namanya. Berarti sudah sakit gitu. Oke, apa kiatnya? Apa resepnya? Lanjutin. Nah, 42 ketemunya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat 38 ayat 42. Allah berfirman, hantamkanlah kakimu. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Nah, itu nyambung ke yang tadi. Kan penduduk surga tidak terkena terik matahari kan? Iya. Urkud birijlika muktasalun baridun wasyarobun. Apa yang dilakukan Ayub ketika dia sudah terjangkit sakit tadi tuh, lelah. Bukan tiduran justru. Berjalan Hmm. kaki. Urkud birijlika. Hentakkan kaki. Hentakkan kaki bisa jalan. Jalan ya jalan kaki maksudnya. Atau lari. Lari jogging tuh. Jogging ya. Sampai keluar keringat dingin yang ngalir, gobios. Hmm. Sampai keluar keringat, sampai ngucur lah gitu keringatnya. Olahraga. Nah, iya berarti tadi, tapi olahraganya tadi ketika terang, tapi nggak ada bayang-bayang. Hmm. Berarti pagi, Iya. pagi atau sore gitu, ya joggingnya. Atau jalan kaki, jogging, mandi dan minumnya pakai air sejuk. Baridun pakai air sejuk. Nah, sejuknya itu air yang udah lewat semalaman tuh. Air sejuk tuh, air yang diembunkan gitu, Bu. Minumnya air yang diembunkan. Mandinya pakai air dingin, sejuk juga. Ya. Nah, ketika kenapa air yang diembunkan? Karena malam itu para malaikat turun. Malaikat dan ruh turun gitu. Wasarobun plus ada sarob. Sarobun itu di Quran adalah madu artinya, Bu. Coba lihat 16:69. Sarobun itu madu. Bismillahirrahmanirrahim.
ayat 16, Quran surat 16 ayat 69. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di Ya. dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan. Ini ada kata-kata mimbutuniha syarobun. Dari perut lebah itu keluar minuman madu. Jadi madu juga salah satu obat, Bu. Makanya tadi minuman surga diantaranya apa? Madu kan? Iya, Madu. Balik lagi ke yang tadi. Balik lagi ke yang Ayub. 3842 ya. Jadi apa yang dilakukan ketika sudah terlanjur sakit? Ya, lakukan olahraga jalan kaki atau jogging sampai keluar keringat dingin. Ngalir ya, iya. sampai ngucur ta. Minumnya air sejuk, mandinya air sejuk. Plus minuman apa namanya madu. Mhm. Minumnya minum madu. Tapi madu yang asli bukan madu gula ya. Bukan madu sintetis bukan. Sekarang ini banyak jual madu tapi madunya bukan madu asli tapi udah campuran ya penyakit. Malah nama diabetes lagi. Ya, kalau sudah terlalu parah sakitnya gimana? Udah nggak bisa jalan misalnya Bu. Karena tadi bicaranya urkud birijelika. Supaya ada tekanan di telapak kaki. Ya, intinya kan ada di kaki nih. Iya, Intinya ada di kaki, ada tekanan di kaki. Maka bisa apa namanya melakukan bukan refleksi. Yang dipijit apa pijit kaki itu namanya? Aku aku pressure, puntur. Refleksi apa namanya? aku pressure, Nah, itulah. Jadi pijit Aku pre. kaki. aku Refleksinya pressure. namanya. Ya, pakai itu, pakai kayu. Ada yang pakai kayu, ada yang pakai jari, terserah. Yang penting ada tekanan di kaki. Jadi kakinya mesti dipijit. Dan itu pengalaman. Sakit banget, Bu. Iya, Dipijit kaki itu, apalagi pakai kayu. Waduh, sampai teriak-teriak. Keringetan itu, Bu. iya. Jadi kalau udah nggak bisa jalan, bisa pijit refleksi telapak kaki. Kenapa ternyata semua saraf di tubuh muaranya kemana? Di telapak Kaki. kaki. Ini sakit kepala, ini jantung, ini mah, semuanya ada titiknya di situ. Jadi lakukan. Nah, itu juga menjadi rahasia kenapa orang tua dulu di kampung sehat-sehat sampai tua ya. Iya, Kenapa kemana-mana jalan kaki jalan kaki. dan nyeker lagi. Itu kan tiap hari dipijit, ternyata sehat. Oh, berarti joggingnya bagusnya nggak pakai sepatu. Ya kalau tempatnya aman gitu, aman dari duri. Ya intinya ada di kaki gitu Bu. Ada pijitan-pijitan di kaki. Nah ini satu ya, apa namanya solusinya. Yang berikutnya apa? Ayat 43, 43. Quran surat 38 ayat 43. Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya. Dan kami tambahkan kepada mereka sebanyak mereka pula sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai pikiran. Nah, jadi apa yang dilakukan tadi, yang di ayat 42, jalan kaki atau jogging sampai keluar keringat, gobios, lalu Minum minumnya air dingin, air sejuk, plus ma madu, madu, madu. ya, itu bisa mengembalikan ternyata, bisa mengembalikan sel-sel yang rusak, ya, menjadi apa namanya, regenerasi sel namanya. Jadi aktivitas yang tadi itu bisa mengembalikan sel-sel tumbuh kembali. Sel yang rusak, baik lagi yang mati, diganti lagi yang hidup gitu, Bu. Ya, Memperlancar, lancar peredaran darahnya lagi. ya bahasa Arabnya wa wahabna lahu ahlahu wa mislahum. Kami anugerahkan dia keluarganya dan kepada mereka sebanyak mereka pula gitu. Jadi sel yang mati balik lagi. Sel yang rusak balik lagi gitu. Kami kembalikan gitu. Kami anugerahkan gitu. Jadi mengembalikan sel yang mati
memudahkan sel yang tua tadi, yang tua diremajakan namanya. Ada regenerasi sel namanya gitu. Regenerasi sel. Nah, berikutnya ada lagi 44. Masih Pak. Masih satu lagi masih ini. Quran surat 38 ayat 44. Dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput, maka pukullah dengan itu, dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Nah, ini berarti yang lainnya. Ya. Dengan tanganmu seikat apa maksudnya? Wahud biadika digsan. Ambillah dengan tanganmu seikat rumput, pukullah dengan itu, jangan kamu melanggar sumpah. Jadi, kalau udah terlanjur sakit nih, lakukan yang ayat pas satu tadi, jogging, jalan kaki, minum air sejuk yang udah diembunkan, plus madu. Itu kan mengembalikan sel yang mati kan tadi, regenerasi Ya. sel. Yang berikutnya adalah dengan mereaksikan seikat tanaman sejenis rumput. Wahud biadika digsan fadrib bihi. Ambillah dengan tanganmu seikat rumput. Digsan itu artinya tanaman sejenis rumput yang punya khasiat tertentu. Apa contohnya tanaman sejenis rumput? Sereh, ya Bu ya, 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 ya. alang-alang, teki, jahe, jahe jangan ketemu aja tadi ya. Kunyit, itu kan sejenis rumput kan? Tapi ada betinya, Bu. Itu tadi rempah-rempah. Nah, si seikat rumput tadi berarti tidak satu kan? Beberapa campuran tuh. Misalnya sereh, ada jahe, ada kunyit, di situ ada apa lagi? Sejenis ya. Ada apa tuh namanya? Eh, apa temulawak gitu kan. Hanya banyak tuh ya. Beberapa seikat lah, beberapa campuran. Terus si seikat rumput tadi direaksikan, Bu. Direaksikan. Yang tadi tuh difermentasi, dikeprek, direndam pakai air, TBS-nya 0 tadi. Ya, minimal direndam 8 Jam. jam. Itu namanya direaksikan. Jadi ramuan tadi. Terus walatah nas dan jangan sampai melanggar. Jangan tidak konsisten. Jadi diminum konsisten. Sistem, ya. Itu penting. Walatah konsisten diminumnya itu. Misalnya 3 kali sehari. Berarti 24 dibagi 3. Kalau 3 kali sehari ya. Satu hari Ya, kan 24 jam nih. Dibagi 3 berarti diminum per berapa jam? 8 jam. 8 jam. Itu durasinya per 8 jam minum lagi. Per 8 jam minum lagi gitu. Atau Udah enak lupa lagi minumnya, jadi kambuh lagi. Ya. nah, iya balik lagi. Kan walatah nas jangan 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 nggak konsisten. Ini sehari enggak, sehari minum ya atau gimana tuh? Obatnya juga nggak maksimal. Itu yang pahit itu jamu itu enak itu Pak. Yang Ya, ramuan. iya tapi kalau diminumnya konsisten. Ya. Pagi, sore, pagi. Konsisten tuh 2 kali berarti kan minumnya gitu. Kalau mau 3 kali ya 3 kali terus gitu. Terus apa? Inna wajadnahu sobiron. Dan harus sabar menjalani itu. Jangan nggak sabaran. Kesel lah kelamaan. Ini kan bukan bukan obat kimia yang cespleng langsung. Enggak, ini kan mesti butuh waktu. Sobiron tuh harus sabar. Nikmal abdu innahu awwab. Sampai nggak ada batas lagi sampai penyakitnya hilang, Bu. Nah ini ramuan dari Tuhan langsung. Ya, di sini banyaklah ahli-ahli ini ahli jamu. Kebetulan di sini ada juga dokter nih. Bisa nanti sharing. Ini ramuan langsung dari Tuhan. Yang terakhir digelontor air. Tadi air yang tidak mengandung logam yang bersifat alkalin. Nah, itu diterangkan lengkap di surat Abasa. Surat ke-80, tapi itu panjang ayatnya, mesti diterangin 1 jam lagi. Hmm. Oke, jadi bagaimana cara menghilangkan
Gil tadi satu dengan suara, zikir, terus penguatan hati dengan ayat ya. Satu Bertakwa. lagi apa? Meditasi kan? Meditasi dengan afirmasi. Itu menghilangkan gilnya, belenggu di unuk. Nah, menghilangkan nasob sama lugub, yang tadi tuh, ya bisa bisa ngikutin resepnya Ayub atau yang tadi yang lain, yang apa namanya cahaya roh Cahaya, cahaya hijau, dengan cahaya hijau dan minum air yang bersifat Kali. alkali. Kalau sudah terlanjur sakit, berarti pakai resepnya Ayo. Ayub. Ayub, Yang tadi jalan kaki, jogging sampai keringat keluar tuh ngucur, minumnya air dingin plus madu. madu. Tambah lagi minum ramuan jamu tadi, Eh, seikat rumput, direaksikan. Tapi jangan mengalami proses pemanasan tadi. Direndam 8 jam air yang TBS-nya 0. Ya, sampai minimal 8 jam. Nah, itu yang dijadikan direak. Padrib itu direaksikan artinya. Dan itu harus konsisten. konsisten. Sabar sampai terjadi pulih lagi. Nah, itu salah satu kalau mau jadi penghuni surga. Kalau kita udah penyakitan, surga apa neraka nih? Ya neraka deh. Neraka. Apalagi kalau udah di ICU, ya deh mau Wah, jalan-jalan nggak bisa. neraka paling dalam. Ya makanya Bapak Ibu penting jaga kesehatan. Kesehatan. Ini masih bindeng nih kemarin ternyata lupa. Ya ternyata kesehatan tuh mahal. Kalau sehat itu kan senang gitu. Kalau udah sakit, waduh jadi menderita, udah neraka deh udah. Betul. Ya, jadi sebelum terlanjur ya jagalah kesehatan. Kalau udah sakit, ada solusi juga sih. Ini solusinya ini ya gitu. Tapi jangan harus harus konsisten, harus sabar menjalaninya. Gitu. Bapak Ibu, hatur nuhun ya. Udah Ya, turun Pak Salam, I. Kang Ip. ada Alhamdulillah. ada waktu tidak ada waktu tidak. Temuan Kang Iip. Masih Kang. Terima kasih Pak Ip, makasih barakallah. Ya, Nah, dari Kang, Kang Pak Jupri, Bu ada Ratna. tambahan? ini berarti udah selesai, Kang? Atau Bu Tambahan Abi, sedikit mungkin dari dokter kali ya. Sudah selesai, sudah selesai. Oh, udah saya. Baik. Terima kasih. Ada saran dari dokter, monitor dokter. Halo, ini dari Pacitan ini. Pak Harto, monitor Pak Harto. Oh, lagi ini kayaknya lagi ada pasien, nggak apa-apa. Atau ada tambahan dari Pak Jupri? sudah cukup, Kang? Ya, Berarti kita next pertemuannya temanya baru lagi nih, Kang. ya tema berikutnya, ya ini yang mesti diamalin dulu. Iya, ini penting nih. Temanya malam ini kesehatan. Ya, pesannya jaga kesehatan supaya kita tetap di surga. Kalau udah penyakit ya kita di neraka. Hidung mampet tuh neraka, Kang. Iya kan sakit itu kan menderita udah neraka lah gitu. Lah bagaimana menjadi penghuni surga orang kita penyakitan gimana? Kan susah tuh membangun surganya gimana kalau sakit gitu. Ya memang harus saling 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 menjaga, saling mengingatkan lah sama-sama kita ya. Saling bantu Masya Allah. tetap sehat. Terima kasih semuanya, Pak Jupri, Terima Masih kasih, Kang Kang. Ip. Kami Gatot, Bang Ari, Bapak Bang Ibu. Baik, ya Terima Pak kasih Ip, Kang. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Jupri. Ya, Terima kasih semuanya. ya.